Shalom, puji Tuhan. Shalom. Kita akan memulaikan doa kita. Kita naikkan syukur kita. Kita mau menyembah Tuhan. Bersama kita persiapkan kehidupan kita. Persembahkan kehidupan kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Sama-sama kita berseru. Siapa dapat memisahkanku dari kasih-Mu sekalipun banyaklah tantangan, Kau pembelaku. Kau pembelaku, ada di pihakku, ada di pihakku, bukan sanggup, bukan sanggup menanggung segala sesuatu. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Siapa dapat memisahkanku? Tuhan
milikku, kemenangan, sebab Kau mempelaiku yang mengasihi. Di atas mezbah-Mu Tuhan, di atas mezbah-Mu Tuhan, kan persembahkan setiap hidupku sebagai domba-Nya, rela menjadi korban. Namun ku yakin Tuhan, Kau pasti milikku, kemenangan, sebab Kau mempelaiku yang mengasihiku, sebab Kau mempelaiku, sebab Kau mempelaiku yang mengasihiku, sebab Kau mempelaiku, sebab Kau mempelaiku yang mengasihiku. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh, ya Tuhan, kami akui Tuhan. Yesus, nama-Mu indah, nama-Mu. Yesus, ku cinta Kau selalu. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sama-sama naikkan pujian ini. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah, nama-Mu. Yesus, ku cinta Kau selalu. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Kami selalu menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Bapa. Mari kita terus memuji Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Kami selalu menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita serukan, Yesus, Kau
bersekutu denganmu Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, menikmati hadiratmu. Biarkan roh Tuhan, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, dalam hidupku. Ku indah bersama, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya, selamanya. Sungguh indah bersamamu, kami menikmati hadiratmu, kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan namamu Yesus Tuhan. Haleluya, kami nikmati hadiratmu Tuhan. Amin. Bersyukur, terima kasih saat ku menyembahmu Tuhan, saat ku menyembahmu, rohmu bekerja saat ku memujimu Tuhan, saat ku memuji. Kau bertahta di atas pujian, Kau bertahta di atas. Sama-sama kita naik pujian ini. Saat ku menyembahmu, saat ku menyembahmu, rohmu bekerja saat ku memujimu, saat ku memuji. Kau bertahta di atas pujian, Kau bertahta di atas. Mari kita angkat hati kita. Ku angkat hati, kita pandang kekudusan Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, saat ku sembah. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan saat kami menyembah-Mu Tuhan. Saat menyembah-Mu, rohmu bekerja, saat memuji. Kau bertahta atas pujian kami Tuhan, di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Mari kita angkat hati kita. Ku angkat hati, kami pandang kekudusan-Mu Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, saat ku sembah. Ku puji-Mu, ku rasakan. Mari lebih lagi, lebih tinggi lagi. Ku angkat hati, ku pandang kekudusan-Mu. Kami sembah Kau Tuhan, satu sembah. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati,
sembah Engkau Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu Saat ku sembah, saat ku sembah, rasakan kehadiran-Mu Tuhan. ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati, Ya Tuhan, ku pandang kami pandang kekudusan-Mu. saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Saat ku sembah, Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran. Kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku nyanyi Hosana, Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. sama-sama naikkan pujian ini. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. sekali lagi ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Mari sembah Tuhan. Kau layak disembah. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami berseru kepadamu Tuhan, sebab hanya Kau yang layak Tuhan. Kami rindu memuliakan Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Curahkan Tuhan, penuhi kami. Penuhi kami Yesus Tuhan. Urapi kami Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Hanya Kaulah satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Sebab hanya Kaulah Tuhan yang kami andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, Sumber kedamaian. sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan yang memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Amin Tuhan. Tuhan memulihku. Satu-satunya yang ku andalkan.
percaya Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Sebab Kau besar Tuhan, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. sebab Kau besar Tuhan, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau besar, Kau dahsyat, Kau luar biasa Tuhan. Haleluya. Kami menikmati anugerah-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur buat pertolongan Tuhan yang ajaib Tuhan. Engkau luar biasa mengasihi kami sampai sekarang Tuhan, menolong kami. Tidak habis-habisnya kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan akan menikmati anugerah Tuhan. Tapi kami perlukan firman-Mu menghidupkan kami. Di dalam nama Yesus, berfirman buat kami, terangi kami supaya kami memiliki arah yang jelas dalam hidup ini. Dalam nama Kristus kami akan sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Pasukan Kristus yang diberkati Tuhan, dalam pagi hari ini, dalam anugerah Tuhan, kita akan sama-sama belajar akan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita, Matius pasal 6. Matius pasal 6, ayat ini terkenal sekali. Bagaimana akhirnya juga Yesus menyampaikan tentang doa. Ya, tetapi sebelum itu, ya, kita akan buka Alkitab Matius pasal 6, ayat yang kelima. Ya, Matius pasal 6. Ayat yang kelima saya akan bacakan, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Ya, ini yang perlu kita pahami bersama-sama, doa bukan dipertontonkan. Nah, terus mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan konser doa, itu kan diperlihatkan, ya. Ada doa hal-hal tersembunyi, ada doa secara bersama-sama, dan ada juga saatnya kita menyatakan kuasa Tuhan. Tapi dalam konteks ini doa orang munafik lah yang ditentang oleh Tuhan Yesus. Doa munafik yaitu doa yang bertele-tele, doa dalam pokoknya ingin dilihat orang lah, ya. Tuhan tahu kedalaman hati. Saya selesaikan pembacaan tadi, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapa yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapa yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya, ayat 7. Lagi pula doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan, ya. Itu dia, jangan bertele-tele, jangan ya sebenarnya itu bukan doanya kepanjangan, tapi mungkin bahasanya
ya, supaya ingin terdengar bagus, indah. Padahal doa yang disampaikan ini kepada Bapa di sorga yang tersembunyi, bukan supaya terdengar bagus atau sehingga akan menimbulkan decak kagum atau pujian dari orang lain. Memang setiap kita yang berdoa ya dengan bahasa yang bagus, yang menarik, yang formal lah. Cuma Tuhan tuh melihat hati, semuanya Tuhan melihat hati. Saya sampaikan, kalau kita melayani dari hati akan menyentuh hati orang. Saya baca lagi ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Puji Tuhan. Dan akhirnya Tuhan menyampaikan tentang doa Bapa kami. Ya. Doa Bapa kami inilah yang kadangkala juga bisa disalahartikan lagi. Ya, yang harus diucapkan bersama-sama. Padahal doa Bapa kami konteksnya berdoa di dalam kamar. Ya. Konteksnya berdoa di dalam kamar dan tidak dipromokan sebenarnya ya. Dan Yesus ini ingin membongkar semua hal-hal yang tidak benar, yaitu agamawi. Ya. Tuhan Yesus ingin membongkar semua hal-hal yang kebiasaan, rutinitas, tapi ujung-ujungnya hanya mencari jadi bahayanya sekali orang yang beribadah terjebak dalam rutinitas, akhirnya sampai pada titik ingin dilihat orang bahwa saya ini orang beribadah, orang saleh. Ya. Kita teringat orang Farisi ya, dan orang berdosa. Ya, orang Farisi dan orang berdosa ya, berdoa ada perbedaan. Orang Farisi, orang berdosa itu merasa tidak layak. Ya. Dan orang Farisi merasa bangga, ya. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita sudah tahu ayat-ayat itu ya, bagaimana ada kisah orang Farisi berdoa, ada pemungut cukai berdoa, ada pemungut cukai berdoa, ada orang berdosa berdoa, ya. Ini sebuah perbedaan sekali. Orang Farisi merasa orang yang sudah ibadah, maksud saya, merasa luar biasa. Dia sudah beramal, dia sudah bertindak, ya. Dia sudah melakukan banyak hal, dia sudah melakukan perpuluhan, dia ibadah, dia puasa, ya. Tetapi orang berdosa berkata, aku nggak pernah doa, aku tidak pernah ibadah, aku tidak pernah berpuasa, ya. Maka itulah perbedaannya. Ya, karena apa? Karena Tuhan melihat hati. Tuhan ingin kita ini datang kepada Tuhan apa adanya. Jangan juga sampai-sampai kita terjebak karena kita sudah biasa berdoa menyembah Tuhan. Akhirnya kita tanpa tanda petik kesopanan, tanpa kita rasa hormat akan Tuhan, sehingga kita sembarangan. Ya. Yang perlu kita pelajari yaitu walaupun kita berdoa kepada Bapa yang tersembunyi itu tahu apa yang kita lakukan, bagaimana sikap kita. Ya, karena itu kita harus betul-betul menjaga hati ini. Kalau hati kita benar di hadapan Tuhan, maka sikap kita pun benar di hadapan Tuhan. Ya. Karena itu yang mau ingin saya sampaikan bahwa pada pagi hari ini mari kita dengan sikap hormat datang kepada Tuhan, walaupun Bapa yang tersembunyi itu, ya, Bapa yang tersembunyi itu sepertinya tidak kelihatan, tapi Dia tahu tentang hati kita. Ya. Puji Tuhan. Lukas pasal 18 ayat 9, coba kita buka Alkitab kita. Lukas 18, ya. Lukas 18 ayat 9. Lukas 18 ayat 9 saya akan bacakan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar. Nah ini dia, menganggap dirinya benar.
Ya. Ini perasaan benar atau menganggap diri benar ini tidak ada yang tahu, tapi akan terlihat. Ya. Dan memandang rendah semua orang lain, Lukas 18 ayat 9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ya, Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Ada ayat 10, ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang pertama, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya, ini dalam hati ya. Konteksnya dalam hati, tidak ucapkan, tidak nyaring-nyaring doanya di tikungan jalan tadi. Beda ya, beda konteks. Tapi kita kan lihat ini bicara tentang hati tadi. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan juga seorang pemungut, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Ya. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ya. Tetapi ayat yang 13, Lukas 18 ayat 13, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Ya, orang ini dibenarkan Allah. Jadi orang lain itu tidak. Orang lain itu adalah orang yang menganggap dirinya benar. Orang yang menganggap dirinya benar di pemandangan Tuhan adalah orang salah. Tapi orang yang menganggap dirinya orang yang sadar dirinya salah dan dia perlu pertolongan dan Tuhan membenarkan dia. Ya. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Orang yang merasa benar, dia suka membandingkan. Masih lebih baik aku, masih lebih mending aku ya daripada orang itu. Dan Tuhan tidak tertarik dengan orang yang suka membandingkan itu, walaupun dalam hati ini tidak ada yang tahu ya. Kalau tadi kita baca di Matius pasal 6, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ya itu ketahuan karena dari sikapnya, doanya yang dikeluarkan, diucapkan. Padahal Yesus berkata kalau mau berdoa, doa dalam hati, doa di kamar, tutup pintu kepada Bapa yang tersembunyi. Nah, jadi kesimpulannya entah kita berdoa ada suaranya atau kita berdoa silent atau kita berdoa sendiri, ya Tuhan melihat kedalaman hati. Datanglah dengan kejujuran, datanglah dengan keterbukaan, datanglah dengan kerendahan hati. Kita memerlukannya, kita memerlukan kasih Tuhan, kita memerlukan pertolongannya. Ya. Biarlah kita di hadapan Tuhan orang-orang yang dibenarkan. Memang ada firman Tuhan, kebenaran itu memerdekakan kita. Tapi kita harus tetap jaga hati untuk tetap hormat dan gentar di hadapan Tuhan. Ya, supaya kita berdoa selalu berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan Yesus tertarik bicara tentang doa, yaitu membangun hubungan. Doa, perhatikan kata-kata indah nih, doa bukanlah rutinitas, tetapi relasi. Doa adalah bukan kebiasaan. Saya sudah biasa doa pagi, saya sudah biasa doa puasa, saya doa. Bukan bicara kebiasaan rutinitas, tapi relasi. Bagaimana kita membangun hubungan? Bagaimana kita membangun hubungan? Bukan sekedar laporan dengan Tuhan, tapi kita membangun hubungan. Bapak Ibu pasukan Kristus yang diberkati, ayolah kita merasakan Tuhan. Biarlah kita bercakap-cakap dengan Tuhan, merasakan Tuhan juga bicara dengan kita. Biar kita merasakan kasihnya Tuhan, kita bisa merasakan hatinya Tuhan. Apa yang Tuhan mau, Tuhan taruh di hati kita, itu hubungan. Ya,
Perasaan Bapa ada pada perasaan kita. Ya. Ini hal yang dalam sebenarnya. Bukan bicara kita main perasaan kita. Sulit sekali orang yang merasa dirinya benar, orang yang minta dikasihani, orang yang minta dihargai, minta dihormati, pasti dengan yakin saya berkata, tidak mungkin dia bisa peka merasakan kasih Bapa. Karena dia hanya mementingkan perasaannya saja. Mementingkan perasaan keinginannya saja. Ya. Kalau dia doa, dia doanya hanya minta ingin dimengerti Tuhan. Dia kalau ibadah dia minta orang-orang yang ibadah itu tolong ngerti saya, tolong pahami saya. Ya. Level kita mau membangun relasi hubungan dengan Tuhan. Kita mau merasakan kasih Tuhan. Dan Tuhan ingin kita bersekutu dengan Dia. Jangan terjebak dalam rutinitas. Walaupun kita doa pagi, bukan sekedar kerjakan biasa, tapi ada hubungan. Ya. Menjalin hubungan, relasi, relationship dengan Bapa di sorga. Tuhan mengasihi, Tuhan memberkati kita. Mungkinkah kita sudah terjebak pada rutinitas berdoa? Ataukah kita merasakan kehangatan kasih Bapa? Biarlah kita menikmati hadirat Tuhan. Tuhan mengasihi, Tuhan memberkati kita. Mari terus berdoa, mari terus menyembah Tuhan. Tuhan tidak tinggalkan kita. Tuhan, pulihkanlah kami. Kita menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Kau ingatkan kami untuk membangun hubungan, merasakan kasih Bapa. Kami mau merasakan sentuhan-Mu Tuhan. Bicaralah di hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindukan Engkau. Saat indah Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Haleluya Yesus, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu Tuhan, mari kita masuk dalam hadirat-Nya. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Mari semua kita masuk dalam hadirat-Nya, nikmati dan rasakan. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu ya Tuhan, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan
kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Haleluya, haleluya, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. Haleluya, haleluya, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan oralamaya sikaya takara kekudusan-Mu Bapa, penuhiku ya rapasi karalamaya, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Ku rindu selalu Tuhan, ku rindu selalu ya Rabbus, diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Pujian sembah bagi Yesus, sebab Kau yang layak terima hormat. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Aba Bapa, terima kasih ya Yesus. Kami rindu kemuliaan-Mu menaungi kami, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Ya Aba Bapa, bersyukur buat cinta-Mu, buat kasih sayang-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan buat cinta-Mu. Engkau tahu hati kami Tuhan, Engkau tahu kedalaman hidup kami Tuhan. Ampuni kesombongan kami, ampuni kesalahan kami Tuhan. Ampuni kami yang merasa benar Tuhan. Ampuni kami mempertahankan keegoisan kami. Ampuni kami Tuhan Yesus dengan segala kesombongan dan keangkuhan kami. Ampuni kami dengan segala kebanggaan dan prestasi kami. Ampuni kami bahwa kami sudah melakukan banyak hal kegiatan rohani, namun Tuhan membenci hati kami yang busuk, hati kami yang merasa benar, hati kami membandingkan dengan orang lain. Tuhan, pulihkan kami Yesus. Tuhan, tolong kami Tuhan. Selamatkan hati kami, selamatkan jiwa kami. Tolong kami Tuhan, kami orang berdosa, kami memerlukan Engkau Tuhan. Kami tidak layak Tuhan, kami tidak layak tanpa-Mu Yesus. Hanya oleh kemurahan-Mu saja, hanya oleh belas kasihan-Mu saja Tuhan, kami dapat menikmati hari ini. Karena itu kami merindukan Engkau, kami rindu bersekutu dengan Engkau Yesus.
Doa kami berdamai dengan Bapa di sorga. Doa kami Tuhan sesuai dengan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami orang yang dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Dan kami merindukan Tuhan, kami selalu doa berkenan di hadapan Tuhan. Doa kami doa yang diberkati, sehingga doa kami doa yang dikabulkan oleh Tuhan. Doa yang menghasilkan, yang mendatangkan berkat anugerah Tuhan. Doa kami hari ini, Indonesia dipulihkan, Indonesia diberkati, Presiden Wakil Presiden diberkati, Kabinet para Menteri diberkati, Gubernur diberkati. Biarlah keputusan kebijakan datang daripada Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang jadi, kedaulatan Tuhan yang terjadi di dalam nama Yesus. Pemerintahan kami di sekitar kami juga dalam anugerah Tuhan. Memberkati gereja-gereja Tuhan bangkit, gereja-gereja Tuhan bersinar, gereja Tuhan berdampak. Hamba-hamba Tuhan diurapi dan kuasa Roh Kudus, disertai tanda ajaib dan mujizat Tuhan. Jemaat-jemaat biasa diubahkan menjadi para pasukan, para pelaksana firman. Para pelaksana firman, para penggenap janji firman Tuhan. Kami terus menuntaskan bagian yang belum selesai, kami mau kerjakan Tuhan. Berikan roh yang menyala-nyala buat kami untuk menyelesaikan bagian kami. Dan kami percaya Tuhan selesaikan bagian Tuhan untuk memberkati kami, menolong kami, menopang kami. Bapa di sorga, ajari kami setia, kerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Bapa, ini doa kami Yesus. Biarkan belas kasihan dan kemurahan-Mu memberkati kami. Doa kami keluarga besar kami bertobat di dalam nama Yesus. Setiap hari di Indonesia, bahkan di muka bumi ini ada tobat baru. Orang yang percaya kepada Yesus, memberi diri dibaptis, dipenuhkan Roh Kudus, dipenuhi firman Tuhan. Kami melihat setiap hari ada tobat baru di dalam nama Yesus. Kami merindukan sinar kemuliaan-Mu menaungi kami Tuhan. Bapa di sorga, dalam nama Yesus, doa kami Tuhan, tetangga kami, teman-teman kami percaya kepada Yesus Tuhan. Kami percaya kalau kami bisa percaya Yesus karena ada orang yang doakan kami. Karena itu kami rindu terus berdoa supaya banyak orang percaya kepada Yesus diselamatkan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Nyatakan pembalikan keadaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang ajaib Kau nyatakan Tuhan di dalam nama Yesus. Yang sakit sembuh dalam nama Kristus. Oleh bilur Yesus yang sakit sudah sembuh. Hati yang gembira, obat yang manjur. Karena itu kami mau dengan roh yang menyala-nyala, bersuka cita, bergembira. Maka ada kekuatan, imun kami meningkat, ada kesegaran dalam tubuh kami di dalam nama Kristus. Kami tahu tubuh kami bukan tempat penyakit. Tubuh kami tempat memuliakan Tuhan. Tubuh kami adalah bait roh Allah, tempat Allah berhadirat dalam kehidupan kami. Dan kami rindu bersekutu dengan Engkau. Segala maut, kecelakaan, musibah, mara bahaya, kenajisan, kejahatan, kuasa gelap, niat buruk orang jahat, kerugian, kemalingan, pencurian, kebakaran, kesialan kami tolak di dalam nama Yesus. Kerugian demi kerugian kami tolak demi nama Yesus yang berkuasa. Oleh darah anak domba Allah, proteksi tudung perlindungan Tuhan memagari kehidupan kami. Tembok berapi menjaga kami di dalam nama Kristus. Biarlah anugerah Tuhan memberkati kami. Engkau yang tidak biarkan, tidak tinggalkan kami sendiri. Usaha pekerjaan diberkati, pernikahan diberkati, suami bertobat, istri bertobat, anak bertobat, lansia bertobat di dalam nama Kristus. Apa yang jadi keperluan kebutuhan kami Tuhan sudah siapkan berkat khusus buat kami. Engkau ajaib, Kau luar biasa Tuhan. Pertolongan-Mu luar biasa. Setiap tanggung jawab urusan kami pada hari ini dengan orang lain berurusan dengan orang lain dalam anugerah, dalam berkat Tuhan. Kami percaya kemuliaan Tuhan memberkati kami. Biarlah berkat dari Allah Bapa dalam kasih sayangnya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus memberkati kita dari hari ini sampai Maranatha datang kembali, menjemput kita, mengasihi kita. Dia membela, memelihara kehidupan kita. Ada keuntungan besar dalam kehidupan kita saat kita mau digembalakan. Kita tidak kekurangan dalam berkat kelimpahan, dalam penggembalaan. Dalam nama Yesus kami lanjutkan aktivitas kami mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan mengasihi kita. Haleluya, selamat pagi, terus menyembah Tuhan. Berkaryalah di dalamku, perbarui hidupku. Biar Roh-Mu memimpinku di
dalam setiap kebenaran, dan sekarang ku menjadi ciptaan yang baru. Mendapat belas kasih-Mu, berkaryalah di dalamku, perbarui hidupku. Biar Roh-Mu memimpinku di dalam setiap kebenaran, dan sekarang ku menjadi ciptaan yang baru. Curahkan Tuhan anggur baru, kuasa Roh Kudus, Roh mempelai, memulihkanku menjadi baru. Curahkan anggur baru-Mu, anggur baru-Mu, kuasa Roh Kudus, Roh mempelai, memulihkanku menjadi baru. Curahkan anggur baru-Mu, curahkan Tuhan anggur baru-Mu, kuasa Roh Kudus, Roh mempelai, memulihkanku menjadi baru. Curahkan anggur baru-Mu.